Hai, kembali lagi bersama gue Jimmy Yu di YouTube channel gue Wedding and Sangjit Tips. Dan ini sudah episode yang ke-27. Wow, hebat juga ya. Sudah 27 episode loh. Dan saya masih berharap bahwa video channel ini atau YouTube channel ini bisa selalu bermanfaat untuk kalian. Karena saya juga berharap saya bisa mencapai 1000 subscriber. Karena bukan apa-apa sih, bukan karena monetize-nya yang penting. Tapi dengan 1000 subscriber saya tuh bisa melakukan live YouTube via handphone atau mobile phone saya. Jadi saya bisa melakukan konten-konten yang bisa saya lakukan secara live langsung dari handphone. Dan itu yang ingin sekali saya lakukan dan masih membutuhkan subscriber cukup banyak ya. Jadi bantu saya share video ini, ajak teman-teman kalian untuk subscribe, like, komen, dan juga share-nya supaya saya bisa segera membuat live YouTube via handphone langsung yang mana itu membutuhkan subscriber lebih dari 1000 subscriber. Oke, jangan kemana-mana. Setelah yang berikut ini saya akan membahas suatu hal yang unik di 2021. Nah, di 2021 ini saya sempat kemarin di awal tahun sempat secara by phone dan juga secara Zoom meeting virtual kita say hello dengan beberapa teman, mengucapkan selamat tahun baru dan lain-lain, dan kita sempat sedikit berbincang-bincang mengenai apa yang akan terjadi di 2021 ini. Nah, dari perbincangan tersebut ada beberapa rekan yang bertanya pada saya, ya, rekan vendor tentunya. Nah, Jim, apakah 2021 ini Sangjit ini kayaknya ada tren baru ya? Nah, saya bilang tren apa? Tren baru itu. Nah, dia bercerita dan beberapa teman ini bercerita mengenai tren baru tersebut ya. Nah, ada beberapa tren yang menurut saya tidak mengatakan bahwa ini salah atau betul ya. Tapi seperti yang pernah kalian tonton di semua video-video saya, bahwa apapun yang berhubungan dengan tradisi atau budaya, saya membahas di channel ini dengan mengkaitkannya dengan logika. Apakah budaya tersebut make sense untuk dilakukan? Apakah masuk akal untuk dilakukan? Atau memang ada logika apa di belakangnya yang berlaku sehingga ada budaya tersebut? Itu yang saya lakukan. Nah, banyak tradisi yang mereka ceritakan, teman-teman saya ceritakan tadi pada saya, menurut saya tidak terlalu masuk akal. Nah, yang pertama, tradisi yang pertama yang mereka tanyakan pada saya adalah, Jim, apakah betul kalau Sangjit sekarang bakinya nggak perlu dipajang, nggak perlu dibawa, tapi langsung dipajang? Sebetulnya ini sudah pernah saya bahas di video ini di atas, kalian bisa klik linknya, mengenai Sangjit tanpa serah terima baki, ya. Nah, sebetulnya memang ada pergeseran tradisi, pergeseran budaya yang diakibatkan karena adanya physical distancing dan juga kontak yang semakin berkurang akibat adanya pandemi. Sehingga banyak teman-teman vendor yang berkonsultasi mengobrol pada saya, boleh nggak Jim kita tidak operan baki karena harus physical distancing? Sehingga karena harus menghormati budaya, maka mereka tetap melakukan penukaran baki, hanya saja baki nomor 1 dan nomor 2 saja. Saya jawab, oke. Boleh, karena memang itu adalah baki yang paling penting. Baki yang berisi perhiasan, baki yang berisi arak dan juga lilin dan sebagainya. Ya, nah baki-baki lain gimana? Silahkan langsung dipajang. Itu boleh, ya. Nah, kenapa bisa dikatakan boleh? Karena yang terpenting adalah menyampaikan niat baiknya bahwa mereka menghantarkan. Sekali lagi guys, Sangjit adalah hari penghantaran. Songre. Songre disebut Sangjit. Sang jadi sung, jit itu zhe, artinya hari penghantaran. Kalau udah langsung di display, apanya yang dihantarkan teman-teman? Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini saya akan bahas case yang kedua. Case yang kedua cukup rumit dan cukup sensitif, sehingga silahkan kalian menafsirkannya dengan lebih hati-hati. Karena begini, banyak orang, khususnya keluarga dari calon mempelai wanita, mereka tuh merasa bahwa Sangjit ini adalah sebuah acara yang seolah-olah mereka itu menjual anak yang ditukarkan dengan sejumlah barang berupa baki-baki Sangjit tersebut. Nah, perlu saya tegaskan kembali, dalam sejarah aslinya, dalam cerita aslinya,
membeli anak perempuan itu adalah benar adanya. Di zaman dulu ya teman-teman, tonton sampai habis, tonton dengan lengkap, jangan diedit, jangan di-cut. Di zaman dulu bahwa ketika seorang pria menikah, dia akan mencari seorang wanita dengan tingkat sosial dan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Sehingga seolah-olah sang pria ini membeli anak wanita, anak perempuan dari keluarga calon mempelai wanita tersebut. Nah, bagi keluarga mempelai wanita, anak perempuan dibeli oleh calon keluarga mempelai pria yang lebih mapan, itu adalah sebuah keberuntungan. Ya, namun akan terjadi sebaliknya kalau misalnya keluarga wanita yang lebih mapan, keluarga pria tingkat sosial ekonominya lebih rendah, maka ini adalah pengangkatan status sosial dan biasanya ini jarang terjadi. Ini zaman dulu, ya, zaman dulu. Nah, di masa sekarang, Sangjit kenapa sih isi bakinya dibagi dua? Karena artinya begini, calon mempelai pria datang ingin mengambil atau membeli calon mempelai wanita dari keluarganya. Calon mempelai wanita menerima bingkisan itu, namun calon mempelai wanita mengembalikan sebagian isinya. Kenapa? Karena simbol itu terjadi karena adanya ungkapan bahwa kamu ingin mengambil anak saya, silahkan. Tapi setengah hak anak saya tetap menjadi milik saya. Makanya itu dikembalikan setengah. Nah, ada lagi uang lamar dan uang susu. Kalau uang susu memang harus diambil semua. Why? Karena secara utuh, secara raga, anak perempuan tersebut memang akan diambil oleh keluarga calon mempelai pria. Secara raga, secara real, kasat mata, secara terlihat ya. Namun secara tanggung jawab, wanita atau pengantin calon mempelai wanita itu tetap menjadi tanggung jawab keluarganya sendiri. Nah, bagaimana dengan uang lamar? Uang lamar adalah angpau lamar. Angpau lamar adalah angpau yang disampaikan sebagai bentuk niat baik untuk menikahkan putri dari keluarga calon mempelai wanita tersebut. Dan biasanya dikembalikan sebagian besar atau sebagian kecil. Kenapa? Sudah saya bahas juga di video tentang uang lamar dan uang susu, silahkan kalian tonton, tidak akan saya bahas di sini. Tapi yang pasti, uang lamar dan uang susu itu seharusnya, nah ini penting ya, disimpan di dalam baki. Nah, teman-teman ada yang berkata atau bertanya pada saya bahwa gini, apakah betul bahwa uang susu, uang lamar itu disampaikan person by person, orang tua ke orang tua katanya. Nah, kalau saya lihat, kalau memang angpau itu diberikan person by person, artinya ada transaksional yang terjadi. Walaupun nanti uangnya dikembalikan ya. Tapi kan, masa sih tukar uang gitu kan ya, kayak kita beli barang, bayar, terus ada kembalian gitu kan. I don't think so sih sebetulnya ya. Tapi kalau ditaruh di baki kan nampak lebih elegan bahwa, ada angpaunya nih. Oh sekian, yaudah nih gue balikin deh, gue nggak usah ambil segitu banyak gitu. Rasanya akan lebih elegan seperti itu daripada kita harus ada transaksional dengan mengoperkan dari satu orang ke orang yang lain gitu ya. Itu pendapat saya ya, tapi terserah teman-teman, silahkan memberikan asumsinya sendiri. Karena yang pasti kalau bagi saya pribadi, saya tidak ingin menciptakan sebuah adegan di mana terjadi kegiatan seperti halnya transaksional atau jual beli ya. Oke, itu adalah case yang kedua, dan jangan kemana-mana setelah yang berikut ini, dan kita akan membahas case yang selanjutnya. Nah, yang ketiga kasusnya ya, ini juga cukup unik bahwa ada teman-teman yang bercerita bahwa sekarang katanya kalau baki Sangjit itu harusnya dibongkar bersamaan. Jadi antara keluarga mempelai pria mengambil jatahnya, keluarga mempelai wanita juga mengambil jatahnya. Jadi setengah-setengah dan dilakukan bersamaan. Sebetulnya ini pun pendapat yang seharusnya sih keliru ya kalau menurut saya. Kenapa begitu? Karena seharusnya baki tersebut dibawa oleh calon mempelai pria ke rumah mempelai calon wanita, dipajang sebentar, dan ketika akan dilakukan pembagian baki, seharusnya baki ini dimasukkan ke dalam kamar sang mempelai wanita, dan di dalam kamar itulah mereka akan melakukan pembongkaran baki. Ya,
ini adalah syarat wajib dalam melakukan sangjit di masa lalu. Dengan catatan, satu, sangjitnya dilakukan di rumah. Kedua, kamar mempelai wanita cukup mudah diakses sehingga baki-baki ini bisa masuk ke dalam kamar mempelai wanita dan bisa dilakukan pembongkaran baki di dalam kamar tersebut. Nah, tapi kan faktanya banyak sangjit sekarang, sebagian besar sangjit bahkan dilakukan di tempat umum yang mana nggak mungkin ada kamar di situ, betul? Nah, oleh sebab itu sebetulnya kalau dilakukan pembongkaran bersama-sama ini yang sebetulnya bagi saya agak aneh. Kan ini barangnya dikasih dari calon mempelai pria untuk calon mempelai wanita. Lah, terus kenapa keluarga mempelai prianya ikut-ikutan ngambil? Ya kan? Nanti tunggu dulu biar mempelai wanita yang ambil, sisanya akan dikembalikan. Dikembalikan silahkan dibongkar sendiri setelah acara usai, bukan dibongkar bersamaan. Itu pendapat saya ya. Sekali lagi, silahkan masuk akal atau tidak masuk akal, make sense atau tidak make sense, silahkan kalian yang menilai sendiri. Bongkar baki bareng-bareng. Jadi kalau saya bawa barang, saya ikutan bongkar. Kayaknya enggak deh, ya. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Nah, di masa sekarang ini mulai semakin marak dekorasi-dekorasi yang bergaya rustic, bergaya minimalis, dan lain-lain. Sehingga banyak juga orang yang request pada saya bahwa bisa nggak bakinya pakai kaca, bisa nggak bakinya pakai kayu. Nah, kebetulan baki-baki kayu saya punya. Kalian bisa lihat di Instagram saya yang sekarang tayang di bawah ini ya. Songli for Entry, kita punya dua macam baki rustic. Tapi ada satu permintaan yang cukup unik yang seringkali dialami oleh kami selaku penyewa baki sangjit ya. Bahwa mereka tidak mau ada warna merah. Nah, bahkan ada yang request, boleh nggak bunganya pengen putih semua? Saya sih tidak mengatakan tidak boleh, tapi lebih baik kalian tanyakan dulu sama orang tua kalian, keberatan nggak kalau bunganya bunga putih? Ya, kalau saya pribadi saya keberatan karena bunga putih adalah bunga yang digunakan pada saat pemakaman. Ya, bunga putih adalah bunga yang lebih diidentikan dengan bunga duka. Oke? Nah, kalau memang kalian memilih bunga putih, tidak apa-apa, tapi harus tetap dilekatkan aksen merah yang cukup mencolok. Ya, misalnya bunganya putih, tapi ada stiker cover barang-barangnya tetap merah menyala. Sehingga putih tersebut tidak terlalu dominan, warna merah yang akan menjadi lebih dominan. Itu saran saya. Kembali, saya putuskan pada Anda sendiri. Nah, masih banyak sebetulnya ingin saya bahas tentang tradisi-tradisi yang unik yang muncul di 2021 ini. Karena berbagai, mungkin kenapa bisa muncul, kalau Anda bertanya begitu pada saya, kenapa sih bisa muncul? Ya berbagai kepentingan lah ya. Karena mungkin dari kepentingan dokumentasi, kemungkinan kepentingan dari kesulitan acara di lapangan atau lain-lain, atau tradisi keluarga yang sudah dilakukan turun-temurun, saya tidak tahu. Sekali lagi, video ini saya tidak mengatakan benar atau salah. Video ini lebih saya kaitkan dengan logika, apakah masuk akal atau tidak masuk akal, bagaimana kalian menjalankan acara sangjit kalian, tradisi kalian, keluarga kalian, saya serahkan kembali pada kalian semuanya. Demikian episode yang ke-27 sudah usai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Selalu saya tunggu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!